Namaku Dira. Aku seorang guru SD yang baru saja pindah ke rumah kecil warisan almarhum kakekku, Pak Kartodi, yang meninggal tahun lalu. Rumah itu ada di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari sekolah tempatku mengajar. Awalnya aku pikir rumah ini akan jadi tempat tenang untuk memulai hidup baru. Sampai aku membuka lemari kayu besar peninggalan kakek di kamar belakang. Lemari itu tinggi, tua, dan penuh ukiran kuno. Aku tidak terlalu peduli, karena kupikir paling hanya lemari biasa yang menyimpan pakaian atau buku-buku lawas. Tapi waktu aku buka pintunya, lemari itu kosong. Anehnya, tiap malam pintunya selalu terbuka sendiri, padahal aku yakin sudah menguncinya. Malam pertama aku mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Kupikir itu kayunya memuai. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu makin keras, kadang disertai suara berbisik. Buka, aku dingin. Aku mulai takut. Aku bahkan pindah tidur ke ruang tamu, tapi tetap saja mendengar suara itu seolah suara itu menelusuri lorong rumah, mencari aku. Sampai pada malam keempat aku bermimpi. Dalam mimpiku aku berdiri di depan lemari kayu itu, dan dari dalamnya keluar seorang anak kecil. Rambutnya panjang, pakaiannya robek, dan wajahnya penuh luka lebam. Dia menundukku dan lalu berkata, "Kau tinggal di rumahku, tapi aku masih di sini." Aku bangun dengan keringat dingin. Dan ketika menoleh ke arah kamar belakang, pintu lemarinya sudah terbuka lebar. Esoknya aku memutuskan bertanya ke Pak Sumiran, tetua desa yang dulu kenal dekat dengan kakekku. Saat kusebutkan soal lemari kayu itu, wajahnya langsung berubah tegang. Itu bukan lemari biasa, katanya. Dulu waktu kakekmu masih muda, ada kasus anak hilang di kampung ini. Seorang bocah perempuan bernama Ranti. Ia dikabarkan bermain ke rumah kakekmu, tapi tak pernah kembali. Aku terdiam. Jantungku mulai berdegup kencang. Desas-desusnya, lanjut Pak Sumiran, anak itu tewas karena jatuh di sumur tua belakang rumahmu. Tapi karena takut kabarnya mayatnya disembunyikan di dalam lemari itu. Aku hampir muntah di tempat. Jangan diganggu lemarinya, kata Pak Sumiran. Kalau sudah terbuka biarkan saja, tapi jangan pernah mengunci atau membuangnya. Tapi malam itu aku nekat. Aku menyemprotkan minyak wangi dan garam di sekitar lemari, lalu menutup dan mengikat gagang pintunya dengan tali rafia. Aku menyesal. Sekitar jam 2 pagi aku terbangun karena suara sesuatu bergerak dari dalam lemari. Bam, bam, bum, seperti seseorang menghantam pintu dari dalam. Tiba-tiba tali rafia itu terlepas sendiri. Lemari terbuka perlahan, dan udara dingin menyergap ke seluruh ruangan. Aku tak melihat apa-apa, tapi aroma tanah basah dan bau anyir darah menyebar. Lampu kamarku tiba-tiba padam. Aku menyalakan senter dari HP dan seketika, aku lihat sosok anak kecil berdiri tepat di depan ranjangku. Wajahnya pucat, matanya hitam kelam tanpa bola mata. Ia hanya berdiri menatapku. Aku menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Anak itu berkata, "Wan, aku sudah menunggu lama. Sekarang giliranku tidur di tempatmu." Dan tiba-tiba tubuhku tak bisa digerakkan. Seperti lumpuh. Dia perlahan naik ke tempat tidurku dan berbaring, menindih tubuhku. Aku merasa berat, dingin, dan dadaku seperti dihimpit oleh sesuatu dari dunia lain. Setelah itu aku pingsan. Besok paginya aku ditemukan tetanggaku, Butari, yang curiga karena aku tidak membuka jendela seperti biasa. Ia melihatku dari celah tirai. Aku tergeletak di lantai kamar dengan mata terbuka tapi tubuh kaku seperti mayat. Butuh 2 hari sampai aku sadar di puskesmas. Orang bilang aku kena ketindihan, tapi aku tahu itu bukan sekadar ketindihan biasa. Aku pulang ke rumah dengan tekad menyingkirkan lemari itu. Aku menghubungi tukang kayu untuk mengangkut dan membakar lemari tersebut. Tapi saat lemari itu dibongkar, ada temuan yang membuat semua orang merinding. Di bawah dasar lemari, tersembunyi ruang kecil. Di dalamnya ada tengkorak anak kecil dan sisa-sisa baju anak perempuan yang sudah hancur dimakan tanah. Polisi datang. Lokasi rumahku jadi TKP. Tapi tak ada yang bisa dibuktikan. Karena kasus itu sudah terlalu lama. Mereka membawa tulang belulang itu untuk dikubur secara layak. Aku berharap setelah itu semuanya selesai. Tapi malam setelah pemakaman aku mendapat telepon. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat suara anak kecil menyapa. "Kak Dira, kenapa aku dikubur jauh dari rumahku? Bukankah kamu sudah jadi keluarga?" Klik sambungan terputus. Esoknya aku pergi dari rumah itu. Kunci ku tinggalkan di meja ruang tamu. Aku tak pernah kembali.